Pernahkah kamu merenung apa sebenarnya tujuan Yesus saat menyampaikan khotbah di bukit? Bukan hanya soal menjadi orang baik, bukan juga sekedar wejangan moral supaya kita bisa masuk surga. Yang Yesus sampaikan di atas bukit itu adalah sesuatu yang jauh lebih radikal. Ini adalah manifesto, sebuah cetak biru tentang dunia yang sangat berbeda dari dunia kita sekarang. Dunia alternatif dengan nilai-nilai yang terbalik. Di tengah kekacauan dunia yang penuh kekerasan, keserakahan, dan saling menjatuhkan, Yesus mengajukan revolusi. Tapi bukan revolusi politik, ini adalah revolusi hati. Dan sekarang kita akan membedah satu persatu isi dari Kode Etik Kerajaan Sorga. Yesus memulai dengan sesuatu yang mengejutkan. Berbahagialah, tapi bukan berbahagialah orang sukses. Bukan pula berbahagialah yang kuat dan berkuasa. Justru sebaliknya, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Karena kerajaan ini tidak dibangun di atas kekuasaan, melainkan kerendahan hati. Yesus mengundang mereka yang tertindas, terluka, dan tersisih untuk jadi bagian dari rencana ilahi. Secara psikologis, ini adalah reframing total. Kebahagiaan tidak datang dari keadaan luar, tapi dari kondisi batin yang ditransformasi oleh kasih Allah. Yang dunia anggap sebagai kelemahan, justru menjadi pintu masuk ke dalam kekuatan sejati. Lalu Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Apa maksudnya? Yesus tidak membuang hukum Musa. Ia tidak merobohkan bangunan lama, tapi membangun di atasnya dengan batu yang baru. Yesus memindahkan hukum dari luar ke dalam, dari tindakan ke motivasi, dari aturan ke relasi. Contohnya apa? Hukum berkata, jangan membunuh. Tapi Yesus berkata, jangan marah. Karena pembunuhan dimulai dari kemarahan yang dibiarkan membusuk. Yesus menyerang akar penyakitnya, bukan cuma gejalanya. Hukum berkata, jangan berzina. Tapi Yesus berkata, jangan memandang dengan hawa nafsu. Karena dosa bukan hanya soal tubuh, tapi soal hati yang mengingini dengan cara yang salah. Dan yang paling mengejutkan, jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini bukan ajakan untuk jadi korban pasif. Ini adalah strategi perlawanan tanpa kekerasan yang sangat cerdas. Dalam budaya Romawi, menampar pipi kanan dengan punggung tangan adalah penghinaan. Tapi saat kamu memberikan pipi kiri, kamu memaksa lawanmu memperlakukanmu sebagai setara. Kamu merebut kembali martabatmu tanpa membalas dengan kebencian. Setelah membangun fondasi etika yang mengejutkan, Yesus masuk ke kehidupan sehari-hari. Ia berkata, "Jika kamu memberi, jangan pamer. Jika kamu berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan." Karena spiritualitas sejati tidak butuh penonton. Ia juga berkata, "Jangan khawatir tentang hari esok." Khawatir adalah bentuk ketidakpercayaan terselubung. Seolah Tuhan tidak cukup peduli. Tapi Yesus mengingatkan, lihat burung di udara, lihat bunga di ladang, semuanya dipelihara oleh Bapamu di surga. Dan bagian yang paling sering disalahpahami, jangan menghakimi. Yesus tidak melarang penilaian moral, tapi ia mengutuk sikap merasa lebih benar dari orang lain. Ia berkata, keluarkan dahulu balok dari matamu, baru kamu bisa melihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu. Semua ajaran ini berpuncak pada satu ilustrasi sederhana tapi mendalam.
Ada dua orang, satu membangun rumahnya di atas batu, yang satu lagi di atas pasir. Dan ketika badai datang, karena badai pasti akan datang, hanya rumah di atas batu yang bertahan. Dan Yesus berkata, "Barang siapa mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun di atas batu." Maksudnya jelas, mendengar saja tidak cukup. Banyak orang tahu ajaran Yesus, menghafalnya, bahkan menkhotbahkannya. Tapi yang membedakan antara kehancuran dan ketahanan adalah tindakan. Batu itu bukan agama, bukan juga pengetahuan. Batu itu adalah kepatuhan, menerima kebenaran, lalu hidup di dalamnya. Meski dunia tidak mengerti, meski harus melawan arus, meski butuh keberanian setiap hari, karena pada akhirnya badai akan datang dan hanya rumah di atas batu yang tetap berdiri. Jadi, khotbah di bukit bukan daftar aturan berat untuk dapat tiket ke surga. Ini adalah undangan, sebuah visi tentang manusia baru yang hidup berdasarkan kasih, bukan ketakutan, yang mengejar integritas, bukan pencitraan, yang memilih kepercayaan, bukan kecemasan. Kerajaan ini tidak akan ditemukan di istana atau di trending topik. Kerajaan ini dimulai dari hati, dan ketika hati berubah, dunia pun ikut berubah. Sekarang, izinkan aku bertanya. Dari semua ajaran Yesus di atas bukit, manakah yang paling sulit untuk kamu jalani? Mengampuni mereka yang menyakitimu, menolak menghakimi, atau berhenti khawatir tentang masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika video ini memberkati atau membuka perspektifmu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di sini kita tidak cuma belajar firman, kita belajar hidup sebagai warga kerajaan yang tak terguncangkan.